Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 10 September 2025, NASA secara resmi mengguncang dunia sains dengan pengumuman besar. Rover Perseverance berhasil menemukan sampel yang mengandung biosignature, tanda biologis, di kawah Jezero Mars. Pengumuman ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya NASA menyatakan secara tegas adanya bukti kuat tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. A year ago, we thought we found what we believe to be signs of microbial life on the Mars surface. Sejak manusia memulai eksplorasi Mars pada 1997, hampir 2 dekade penelitian geologi telah dilakukan. Namun baru kali ini, bukti kehidupan potensial di planet merah benar-benar ditemukan. Apa itu biosignature? Biosignature bukan berarti fosil atau organisme utuh, melainkan jejak kimiawi hasil aktivitas biologis. Misalnya, gas yang dilepaskan oleh mikroba, molekul organik tertentu, unsur kimia yang polanya mirip dengan hasil metabolisme di bumi. Dengan kata lain, temuan ini bukan kehidupan itu sendiri, melainkan sisa metabolisme mikroorganisme yang kemungkinan pernah ada di Mars. Kawah Jezero, delta purba yang menyimpan rahasia. Walau Mars kini kering, penelitian menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, planet ini memiliki laut pedalaman luas dan danau besar di permukaannya. Delta sungai dan danau adalah lokasi ideal bagi perkembangan kehidupan. Karena itu, NASA memiliki kawah Jezero sebagai lokasi pendaratan Perseverance pada 2021. Kawah ini dulunya merupakan danau raksasa dengan suplai air, mineral, serta sumber panas yang cocok untuk menunjang kehidupan. Sejak saat itu, Perseverance melakukan eksplorasi lambat dan teliti hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mencengangkan. Penemuan batu Levert, 21 Juli 2024. Pada 21 Juli 2024, Perseverance menemukan batu bercorak tutul yang disebut Leopard Rock di dasar sungai purba kawah Jezero. Hasil analisis spektrometer Raman menunjukkan 3 temuan penting. 1. Molekul karbon organik, dasar utama kimia kehidupan. 2. Fosfor, sulfur dan besi dengan pola mirip batuan organik di bumi. 3. Mineral fosfat besi dan sulfida besi yang di bumi biasanya terbentuk dari metabolisme mikroba. NASA menyebut temuan ini sebagai potential biosignature atau tanda biologis potensial. Mengapa baru diumumkan 2025? NASA membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk memastikan bahwa temuan ini bukan akibat proses kimia non-biologis. Proses verifikasi dilakukan dengan berbagai instrumen. Spektrometer Raman, X-ray, LFBS imaging, perbandingan dengan sampel dari lokasi lain. Setelah semua kemungkinan non-biologis dieliminasi, barulah pada 10 September 2025, NASA berani mengumumkan penemuan ini ke publik. Tantangan membawa sampel ke bumi. Meski sangat meyakinkan, bukti ini belum bisa diklaim 100% final. Molekul organik memang dapat terbentuk melalui proses non-biologis. Untuk membuktikannya secara mutlak, sampel harus dibawa ke bumi. Proyek Mars Sample Ration, MSR. NASA bekerja sama dengan ESA, menyiapkan misi Mars Sample Ration, MSR, senilai $11 miliar AS. 2029, NASA meluncurkan pendarat ke kawah Jezero. Perseverance memasukkan sampel ke kapsul khusus. Roket kecil meluncurkan kapsul ke orbit Mars. Pesawat ESA, ERO, menjemput kapsul, mensterilkannya, dan membawanya pulang. 2030, sampel tiba di laboratorium bumi, siap dianalisis dengan instrumen canggih seperti nano SIMS, isotop, dan radiasi sinkrotron. Apakah Mars pernah menyimpan kehidupan? Bukti yang ada menunjukkan bahwa Mars kemungkinan pernah memiliki kehidupan mikroba miliaran tahun lalu. Namun kehidupan kompleks tampaknya tidak pernah berkembang di sana. Alasannya, 3,7 miliar tahun lalu,
Mars kehilangan medan magnetnya, atmosfer menghilang, laut menguap, dan permukaan diterpa radiasi kosmik. Tanpa perlindungan, kehidupan di Mars kemungkinan berhenti pada tahap mikroba. Implikasi bagi kehidupan di alam semesta. Jika Mars benar-benar pernah menyimpan kehidupan, maka dalam satu tata surya saja sudah ada 2 planet berkehidupan. Hal ini memperbesar kemungkinan bahwa alam semesta dipenuhi kehidupan. Namun, fenomena ini juga menghidupkan kembali perdebatan klasik Fermi Paradox. Jika kehidupan begitu umum, mengapa kita tidak menemukan bukti peradaban lain? Salah satu jawabannya adalah teori Great Filter. Kehidupan sering muncul, tetapi sangat jarang yang bisa melampaui tahap kritis menuju peradaban maju. Mars gagal berkembang dari mikroba ke organisme kompleks. Apakah bumi juga suatu hari bisa gagal melompat di tahap berikutnya? Kesimpulan menuju jawaban besar di 2030. Penemuan ini adalah langkah monumental dalam sains modern. Jika pada 2030 analisis sampel di bumi benar-benar membuktikan adanya kehidupan purba di Mars, maka itu akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu akan menjawab pertanyaan paling mendasar, apakah kita sendirian di alam semesta? Dan untuk pertama kalinya, jawabannya mungkin adalah tidak. Hanya 5 tahun lagi hingga 2030, seluruh umat manusia mungkin akan menjadi saksi ketika rahasia Mars akhirnya terungkap. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.